Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya pribadi sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 35 Pekanbaru, Ibu Hajah Eka Elvani SPD. Beliau telah mempercayakan kepada saya sebagai Ketua TPMPS di Sekolah SD Negeri 35 Pekanbaru. Dalam hal ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua, tentu berkewajiban untuk mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah agar nantinya dapat meningkatkan upaya meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam kegiatan TPMPS ini selaku ketua juga dibantu oleh tim yang sudah terbentuk. Maka dari hal itu kami sebagai tim tetap berupaya untuk memenuhi program-program berdasarkan analisis rapor mutu agar dapat meningkatkan predikat penilaian pada rapor mutu tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPMPS SD Negeri 35 Pekanbaru, di mana tahun ini kami menjadi sekolah binaan LPMP dan kami memiliki sekolah imbas yaitu SD BMW, SD Metodis dan SD 50. Kami akan berbagi mengenai SPMI, baik itu tentang menentukan atau membuat SK TPMPS, membuat RPP, pembelajaran daring, menganalisis rapor mutu, hingga menentukan program-program yang akan dilakukan dalam pemenuhan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berikut akan kami jelaskan apa itu SPMI. Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggara pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, mendorong setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMI agar dapat mencapai standar nasional pendidikan. Adapun yang menjadi payung hukumnya adalah Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan SPMP dasar dan menengah, di mana pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa SPMI dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah saling berinteraksi secara sistem, terencana, dan berkelanjutan. Lalu di pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa sistem penjamin mutu internal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disingkat dengan SPMI, Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjamin mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan. Ini adalah contoh SK TPMPS, nanti bisa minta filenya sama kami. Di sini saya akan jelaskan dulu siapa-siapa aja yang termasuk dalam tim penjaminan mutu. Secara umum memang seluruh warga sekolah pasti terlibat dalam TPMPS, namun ada koordinator-koordinatornya. Di sini kepala sekolah, ya. Di sini saya blok. Nah, di sini kepala sekolah itu bertanggung jawab. Nah, beliau memiliki tanggung atau beliau berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam segala suatu kegiatan yang akan menunjang SPMI nantinya. Selanjutnya ini Ketua TPMPS. Nah, di sini Ketua TPMPS ini akan mengkoordinir, akan mengelola, membimbing dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SPMI. Selanjutnya bisa dilihat di sini ya, Pak Solehan ini sebagai koordinator pengembang kurikulum. Apa sih tugas koordinator pengembang kurikulum? Sebagai pengembang kurikulum tentunya
akan berkewajiban mengelola bagaimana jalannya nanti proses pembelajaran, apalagi seperti pandemik saat ini. Tentu beliau akan memiliki program-program, memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang proses pembelajaran walaupun di saat masa pandemi. Selanjutnya Ibu Rahmati Ningsih ini sebagai koordinator BOS, ya, di sini bisa kita langsung ambil bendahara BOS di sekolah, karena beliau nanti akan membantu dalam penyusunan RKAS. Selanjutnya ada Ibu Sari Fatimah, ya, ini koordinator PPK, penguatan pengembangan karakter peserta didik. Nanti beliau akan membuat program untuk meningkatkan karakter peserta didik kita. Selanjutnya ada Ibu Dila Adelia, beliau menjabat sebagai koordinator program literasi. Nah, literasi ini maksudnya apa? Segala suatu kegiatan nantinya yang akan menunjang sekolah di bidang literasi. Selanjutnya, koordinator ini itu sama dengan koordinator pada saat kita memenuhi dokumen-dokumen pada saat akreditas, ya. Yang pertama itu adalah koordinator pengembang standar SKL. Ini diketuai oleh Ibu Rosumiati. Kemudian koordinator pengembang standar isi Ibu Dea, koordinator pengembang standar proses Ibu Herliana. Ya, bagaimana kita tahu bahwa SKL isi dan proses ini diisi waktu akreditasi adalah mulai dari buku pelajaran, mulai dari RPP, mulai dari kisi-kisi soal, mulai sampai ke cara kita penilaian. Nah, itu akan ada di sini, ya. Selanjutnya ada Ibu Elianis di sini koordinator penilaian. Tentu nantinya ini akan berkecamuk atau berkecimpung di dalam bagaimana proses penilaian di sekolah itu mencapai SMP, ya. Kemudian ada koordinator pengembang standar PTK, ya. Ini standar tendik, ya, maksudnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana nanti pendidik itu bisa naik pangkat dengan mudah, bagaimana nanti pendidik itu bisa berkreasi atau melakukan kreativitas untuk menunjang karirnya. Nah, di sini nanti pengembang standar pendidikan, ya, pendidik dan tenaga kependidikan, ya, standar PTK pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada Pak Batman, ini koordinator pengembang standar pengelolaan. Nah, pengelolaan apa yang dikelola yaitu segala sesuatu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Kemudian terlewat ini satu, ada pengembang standar Sarpras, ya, sarana dan prasarana. Nah, di sini Ibu ini akan membuat program-program untuk menunjang agar Sarpras di sekolah tersebut berstandar nasional pendidikan. Dan terakhir, ya, di sini ada koordinator audit atau evaluator internal. Ya, di sini diketuai oleh Ibu Harni, dan ini adalah tim yang akan mengaudit segala program yang telah dilaksanakan. Jadi, tim audit ini memang bekerjanya lebih banyak ketimbang koordinator yang lain, karena beliau nanti akan menilai, ya. Jadi dalam SPMI ini kita tidak hanya melakukan kegiatan, tapi juga menilai setelah kegiatan itu dilakukan, kemudian lakukan pengayaan apakah kegiatan itu dapat dilangsungkan untuk dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Selain itu, koordinator audit dia tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh komite dan salah satu wali murid. Nah, inilah SKTP MPS.
Apa fungsinya SKT PMPS? Bagaimana nantinya di sekolah tersebut tidak ada lagi SK yang terlalu banyak, tetapi SK-nya cukup satu ini, namun lampiran tugas setiap yang bersangkutan itu boleh dijabarkan pada lampiran. Jadi tidak harus setiap kegiatan dilakukan SK, setiap kegiatan tidak dibuat SK. Jadi ini sudah mencakup seluruh nanti kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang apa saja rangkaian atau siklus SPMI. Yang pertama itu adalah pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi. Yang terakhir penyusunan strategi pemenuhan mutu yang baru. Ya, jadi untuk pemetaan mutu kita harus tahu dulu rapor mutu kita pada tahun sebelumnya, itu tahun 2019. Bagaimana cara kita mengetahui rapor mutu tersebut? Berikut akan saya jelaskan bagaimana kita membuka rapor mutu tanpa harus lewat Dapodik. Oke? Nah, di sini bisa lihat untuk membuka rapor mutu kita bisa melalui SIM Mudik LPMP Riau. Nah, di sini username-nya bisa diisi dengan NPSN sekolah. Ini. Oke, di sini untuk username kita bisa isi dengan TPMPS. Begitu juga dengan password kita bisa mengisi dengan TPMPS. Dengan NPSN maksud saya. Nah, setelah itu kita harus masukkan captcha ya. Ini captchanya tadi. Kita lihat tadi captchanya itu 2470, maka masukkan 2470 baru login. Oke, kita tunggu apakah kita bisa login, karena memang untuk login SIM Mudik ini juga sedikit bermasalah ya, mengenai jaringan, dan yang membuka juga bukan cuma hanya kita. Jadi memang agak sedikit diperlukan kesabaran yang tinggi. Intermezzo aja ya. Oke, di sini kita sudah terbuka ya. Di sini sudah terlihat SD kita. SD Negeri 35 Pekanbaru. Kemudian ini ada garis 3, silakan diklik. Kemudian kita klik daftar sekolah. Nah, di daftar sekolah ini nanti ya, sebentar masih loading. Nah, di sini silahkan cari nama SD Bapak Ibu semua. SD 35 Pekanbaru. Kita lihat ke bawah apakah ada SD 35. Oke, ini dia ya. Ini dia SD 35 kita. Silakan kita klik. Kita lihat ya. Nah, di sini kita pilih rapor PMP. Nah, saya ulang. Kita klik SD kita, maka akan muncul action, kemudian klik titik 3 akan muncul rapor PMP. Nah, di sini kita lihat ya. Ini adalah grafik rapor standar mutu SD Negeri 35 Pekanbaru dibandingkan dengan capaian kabupaten atau kota. Berdasarkan data PMP ya, ini tanggal 3 Agustus 2020. Capaian SD 35 Pekanbaru itu 6,93 dengan rata-rata capaian 6,91. Nah, di sini kita lihat ada 8 standar. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, standar proses, penilaian pendidikan, PTK, Sarpras, pengelolaan pendidikan dan pembiayaan. Di sini hal yang paling rendah adalah standar sarana dan prasarana ya. Ini hanya capaiannya 3,37, rata-rata pun hanya 4,78. Maka inilah yang akan menjadi analisis kita untuk pertama kali ya. Jadi setelah kita pemetaan mutu, maka nanti kita akan mengetahui bagaimana nantinya bagaimana nantinya nilai-nilai kita akan
kita perbaiki di bagian yang mana. Ya, akan kita fokuskan dulu bagian yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat capaian SNP pada tahun 2016 itu SD35 kategorinya C, ya. Pada tahun 2017 masih C. Pada tahun 2018 itu sudah B, dan pada tahun 2019 itu kita sudah masuk ke A dengan konversi nilai 90,39. Dengan rata-rata itu 6,33. Nah, tentunya kita masih bingung dari mana sih dapatnya A, B, dan C. Nah, ini dia ya. Nih, kategori A itu apabila nilai kita 91 sampai 100, kategori B 81 sampai 90, kategori C itu kurang dari 80. Kemudian kita akan lihat lagi. Nah, di sini ya, ini tabel capaian SNP kita. Nah, ini yang akan jadi tugas TPMPS. Bagaimana nantinya seluruh komponen ini itu mencapai SNP. SNP itu seperti apa sih sebenarnya? Kita akan lihat rapor mutu kita secara keseluruhan, karena ini hanya awal-awalnya saja. Kita lihat rapor rinci kita. Nah, ini dia. Kita bisa download ya. Silakan di-download. Nah, silakan disimpan. Di sini saya sudah download sebenarnya. Nah, setelah kita mendownload, kita akan lihat di sini. Berdasarkan data PMP yang diterbitkan rapor mutu pada 3 Agustus, SD 35 Pekanbaru yang dipimpin oleh Ibu Haja Eka Alfani, predikatnya naik dengan kategori kita menuju SNP 4 ya. Dilihat di sini tahun capaian PNP 2019 6,33, kategori menuju SNP 4. Berarti satu langkah lagi SD 35 Pekanbaru bisa menuju standar 5 dong, yaitu bintang 5-nya, dan menjadi sekolah nasional. Amin. Nah, di sini lihat ya. Menuju standar nasional 1 itu nilai kita 0 sampai 2,04. Menuju standar nasional pendidikan 2 itu nilai kita 2,05 sampai 3,70. Menuju standar nasional pendidikan 3 itu batas bawah kita 3,71 sampai 5,06. Menuju standar nasional pendidikan 4 itu 5,07 sampai 6,66. Apabila nanti sekolah Bapak Ibu sudah berada di 6,67 sampai 7, itu merupakan sekolah dengan standar nasional pendidikan. Berarti tercapailah tujuan Kemendikbud untuk menjadikan sekolah-sekolah itu bermutu yang layak sesuai dengan standar nasional pendidikan. Beginilah cara kita memperoleh rapor mutu dan menganalisis rapor mutu kita. Kita akan lihat nanti bagian mana yang nilai kita itu di kategori 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3 ini yang akan kita fokuskan. Apa program-program yang akan kita lakukan untuk memperbaiki standar yang posisinya pada 3 item ini. Baiklah, itu tadi penjelasan kami tentang TPMPS. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan motivasi untuk Bapak Ibu semua, dan kami mohon maaf apabila nantinya informasi yang kami berikan terdapat kesalahan atau terdapat informasi yang kurang benar. Silahkan mengomentari video kami, dan mungkin kami nanti akan meminta bantuan kepada tim LPMP dan juga kepada pengawas kami untuk memberikan jawaban atau memberikan kebenaran terhadap hal yang telah kami sampaikan. Akhir kata, salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.